Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian pada sehat semua ya, dan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bapak Iwan Setiawan. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan membahas tentang materi SBDP kelas 6 tema 1 subtema 1 ya, tentang seni patung Nusantara. Masih melanjutkan ya yang minggu kemarin. Nah, kita mulai ya, kita materinya mulai dari sini. Beragam jenis patung Nusantara. Jadi beragam ya di sini. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Berbagai bentuk dan ukuran patung di Indonesia sangat beragam. Jenis dan bahan dasar pembuatan patung juga beragam. Ada yang terbuat dari bahan lunak, seperti kayu, tanah liat, dan semen, hingga bahan dengan struktur yang keras seperti batu dan logam. Fungsi patung diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini patungnya banyak, jadi dijelaskan seperti ini. Patung religi, nah ini patung religi sebagai sarana beribadah. Banyak ya kita menjumpai patung-patung religi seperti patung Buddha, itu patung religi maksudnya. Yang kedua, patung monumen untuk mengenang jasa para pahlawan ya, monumen. Seperti ada 10 patung yang bersejarah di Jakarta itu seperti itu. Mulai dari Monas, patung Pancoran atau patung Dirgantara ya, Tugu Tani, nah itu semuanya patung monumen. Yang ketiga, patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat-tempat lainnya. Dan yang terakhir adalah patung seni hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Kalau itu patung seni itu adalah patung seperti jenis dari kerajinan gitu ya. Nah, di sini yang patung monumen tadi, ada 10 patung monumen yang bersejarah di Jakarta. Satu, monumen nasional atau disebut atau ini Monas. Yang kedua, patung Selamat Datang. Ketiga, patung Dirgantara atau biasa disebut patung Pancoran. Keempat, patung Jenderal Sudirman. Kelima, patung Arjuna Wijaya atau disebut juga dengan patung kereta. Yang keenam, patung pahlawan juga disebut dengan Tugu Tani. Ya, kalau patung pahlawan kurang dikenal, yang terkenal adalah Tugu Tani. Yang ketujuh, patung pemuda membangun, terkenal dengan patung pemuda. Kedelapan, patung pembebasan Irian Barat. Kesembilan, patung Pangeran Diponegoro. Dan kesepuluh, Tugu Proklamasi. Patung merupakan salah satu hasil karya seni yang berwujud 3 dimensi. Biasanya dibuat menggunakan yang ke-1, teknik memahat. Biasanya medianya seperti kayu, batu, es batu, balok, dan perak. Nah, itu menggunakan teknik memahat. Yang kedua, teknik butsir, tanah liat dan tepung, atau jenisnya seperti yang dibutsir itu plastisin atau play-doh atau lilin malam, dan juga sabun ya, sabunnya sabun batangan. Serta menggunakan yang ketiga, teknik casting atau cor. Nah, itu yang ketiga ya, 3 teknik membuat patung. Nah, sekarang memahami tentang patung. Yang pertama yaitu yang ke-1, pengertian seni patung. Seni patung adalah penuangan ekspresi,
ide dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, tentang pertumbuhan seni patung yang ada di Indonesia. Seni patung telah ada sejak kehidupan bangsa-bangsa kuno. Hal ini dapat dilihat dalam cerita wayang pada kitab Mahabharata. Dan yang ketiga, bentuk patung di Indonesia. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama tradisional, dan yang kedua adalah modern. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Ya. Seni patung pada masa Hindu dan Buddha. Pada masa Hindu dan Buddha, seni patung berkembang pada seni bangunan candi. Jadi candi-candi itu berkembang dan dibuat pada masa Hindu dan Buddha. Di Indonesia, seni bangunan candi selain mendapat pengaruh India, juga mendapat pengaruh dari budaya setempat atau budaya dari Indonesia asli. Ya, itu tentang pemahaman patung. Mungkin pemahaman materi tentang seni patung Nusantara cukup sekian. Mudah-mudahan sekalian bisa memahami dan berjelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.